Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya diminta oleh subscriber saya untuk memberikan tips dan trik bagaimana supaya ijab kabul itu tidak tegang, tidak panik, seperti video yang akan kita lihat. Muhammad Yasir Santoso, aku nikahkan kamu timpal anak Endang Haryanti dengan mas kawin Rp2.018.000 serta seperangkat alas salat dibayar tunai. Aku terima nikah Endang Haryanti dengan mas kawin 2.018.000 serta Sudah melihat videonya? Jadi kebanyakan yang mau nikah itu pertama tidak tahu trik dan tipsnya supaya ijab kabul itu lancar. Karena diakui atau tidak, yang namanya ijab kabul itu hanya kita lakukan satu kali selama seumur hidup. Itu pun kalau kalian tidak menikah lagi. Tapi untuk yang pertama kali, karena subscriber saya ini pertama kali mau nikahnya ya, jadi mau minta agar peristiwa seperti video yang sudah kita lihat tidak terjadi kepadanya. Yang pertama triknya tentu kita harus sarapan pagi. Saya nikahnya jauh, tetap harus sarapan ya, minimal roti atau bubur. Supaya apa? Supaya kita tidak ngelapar. Dalam bahasa Indonesia itu ngelapar itu apa itu? Sangatri. Bukan itu. Kelaparan gitu ya. Jadinya fokus kita untuk ijab kabul itu bisa istilahnya terjaga gitu ya, terjaga. Yang kedua tipsnya yaitu ya harus latihan. Saya sudah biasa lihat video di YouTube, di IG, dimanapun saya sudah latihan. Tapi belum pernah praktek, belum. Jangan latihan saja, praktek juga kita ya, meskipun terkadang itu hal konyol, tapi dalam rangka persiapan kita supaya ijab kabul kita satu kali toknya seperti saya dulu. Latihannya tergantung bahasa daerah kita ya. Bisa itu bahasa Jawa, Sunda, Batak, bahasa Indonesia bisa, bahasa nasional, bahasa Arab. Nah, kalau mau bahasa Arab, pertama kita harus konfirmasi ke mertua dulu. Jangan mertua bahasa Indonesia, kita bahasa Arab. Karena takutnya nantinya yang jadi saksi itu tidak memahami betul tentang bahasa Arab ya. Kalau bahasa Inggris apalagi, takutnya saksi, karena yang bilang sah itu yang disahkan oleh penghulu itu adalah saksi, bukan mustami yang hadir. Meskipun mustami nyebutin sah bebarengan, tapi kalau saksi tidak menyebutkan sah, itu tidak dianggap sah akadnya. Yang ketiga, usahakan rileks, tenangkan pikiran dan jiwa kita. Jangan sampai kita terprovokasi oleh teman-teman kita yang jahil, yang julid. Pernah saya 2020 mau nikah, itu teman-teman saya ya, ada yang nyengir, ada yang ngetawain, ada yang wah banyak sih. Jadi teman-teman kita kadang yang masih jomblo khususnya ya, ketika kita mau akad itu dengan berbagai cara menggoda kita, dan itu harus kita tahan pandangan kita. Usahakan kita tetap relax, tenangkan badan kita, jiwa kita, jangan sampai banyak pikiran gitu ya, karena itu kuncinya relax.
Yang keempat itu kita harus senantiasa fokus dengan hafalan yang pernah kita latihkan, yang pernah kita latihan. Dan terakhir tipsnya yaitu doa. Jadi mudah-mudahan kalian para jomblo yang mau menikah, tips ini bermanfaat ya. Meskipun dirasa ini humor, tapi ini memang penting. Kalau yang nikahnya sudah beberapa kali itu jadi masalah, tapi yang baru ini yang jadi masalah. Yang baru mau nikah, kadang banyak ada pertanyaan, kumaha urang? Urang, bagaimana saya supaya tidak gempur? Tidak apa itu? Tidak panik gitu ya. Tidak grogi gitu. Nah, ini saya jawab ya. Tip 5 tip ini mudah-mudahan kalian amalkan dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Kenapa saya membahas ini padahal konten saya kan tentang pendidikan? Karena ini permintaan subscriber. Jadi kalau Anda sudah subscribe saya, mau dikasih tip dan trik langsung oleh saya akan kasih. Dengan syarat sudah subscribe saya ya. Bagaimana kalau misalkan tentang hal-hal yang lainnya, bisa saya akan sanggupi. Kenapa harus buat video? Tidak ke rumah teman saya yang mau nikah. Saya takut ngerepotin. Takutnya beliau keberatan atau terganggu pikirannya, karena kan sekarang saya juga pulang dari syukuran beliau, jadinya takut ngerepotin. Saya kan suka merokok Sinmin, rokoknya yang susah dibeli. Kemudian saya suka ngopi gudeg. Kan kalau ngobrol itu lama, yang dibahas tidak fokus, jadinya saya buat video. Segitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.